maka bersyahadatlah secara benar. Karena orang yang mengaku Islam itu seharusnya tidak hanya bersyahadat sekali saja ketika masuk Islam, dan selanjutnya banyak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat. Karena tidak hanya wudhu saja yang batal, tetapi syahadat juga bisa batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Hamzah Zarif Al-Hasani. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Saya sebenarnya pernah dalam sholat tahajud seakan bermimpi, tapi saya sadar masih sedang sholat. Saat itu saya dalam sholat tahajud yang saya lakukan selama 2 jam selama beberapa hari, meminta untuk ditunjukkan gerbang pintu dalam kolbu, dan akhirnya saya dalam duduk tahiyat akhir, saya seakan antara sadar tidak sadar, saya melihat saya sedang duduk di atas lautan, dan saya melihat ke depan ada gerbang yang tingginya sejauh mata memandang. Saat gerbang terbuka, terdengar zikir Allah, Allah, Allah terus menerus, dan gerbang itu terbuka hingga terbuka penuh, dan saya melihat di dalam gerbang seperti dunia yang indah, sangat indah, seperti banyak istana-istana yang seakan duduk di atas awan. Sungguh indah. Lalu saya berjalan ke arah gerbang itu, dan saya merasa takut karena bagaimana saya bisa ke sana, karena tidak ada daratan, seakan di atas langit biru penuh awan indah. Saya merasa takut jatuh. Dan tidak lama ada kuda emas memiliki sayap datang di samping saya. Badan kuda penuh dengan lafaz Al-Quran, tapi yang paling kelihatan adalah lafaz syahadat. Menurut saya, pertanda apakah ini? Sebab saya sudah tanya ke beberapa guru, tidak ada yang menjawab dan memberikan komentar tentang hal ini. Mohon kiranya saya bisa memberikan saya jawaban atas pertanda-pertanda yang saya dapati di dalam sholat saya ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Gus. Subhanallah, mohon maaf sebelumnya. Aku pribadi sebenarnya hanyalah orang biasa yang masih terlalu dangkal dengan ilmu-ilmu seperti itu juga, dan sebenarnya masih jauh dari para guru-guru, apalagi guru mursyid yang sudah memiliki nama besar di dunia spiritual. Tetapi kali ini aku akan berusaha untuk menjelaskan pengalaman spiritual ini. Semoga Allah SWT memberikan sedikit ilmunya untuk kita semua. Amin. Menurut aku ini luar biasa ketika seseorang sedang melaksanakan sholat atau ibadah secara lahiriah, tetapi mampu menembus memasuki dunia batin. Kemudian di situ terlihat dirinya duduk di atas lautan. Maksudnya adalah sedang berada di dalam dimensi batiniah. Ini adalah menunjukkan dimensi yang lebih tinggi dari dimensi sadar kita sekarang ini. Para sahabat semua, jadi sebelumnya beliau memiliki hajat dan berdoa supaya ditunjukkan gerbang kolbu. Para sahabat semua, Allah SWT memerintahkan kita supaya berdoa dan memohon kepadanya, dan Allah SWT pasti akan mengabulkan. Ini adalah salah satu contoh. Setiap keinginan yang bersifat batin untuk menambah iman dan yakin kita terhadap Allah SWT, pastilah Allah akan mengabulkannya dengan sangat cepat. Dan tidak hanya keinginan batiniah saja, keinginan lahiriah pun sama. Allah pasti akan mengabulkannya. Misalnya ingin kaya, ini adalah keinginan lahiriah, Allah pun akan memberikan kekayaan tersebut. Tetapi terkadang tidak langsung sampai pada lahiriah, masih di alam batin kekayaan tersebut. Dan untuk menjadikan lahiriah itu adalah kerja keras untuk Anda selanjutnya. Maka saran aku, berdoalah untuk urusan akhirat kita, untuk menunjang kedekatan kita kepada Allah SWT. Insya Allah akan langsung ada dan Anda rasakan.
kemudian selanjutnya ada banyak istana yang seakan-akan duduk di atas awan. Bisa jadi itu adalah istana kolbu, karena banyak sap-sap di dalam kolbu, ataupun istana ataupun makom di tiap-tiap langit-langit kolbu. Tetapi di sini yang menarik ada pada inti pengalaman tersebut, yaitu ketika terlihat kuda bersayap dan berwarna emas yang penuh dengan tulisan Al-Quran di seluruh badan kuda tersebut, dan tulisan yang paling terlihat adalah lafaz syahadat. Para sahabat semua, bukankah rukun Islam yang pertama kali adalah syahadat? Maka bersyahadatlah secara benar, karena orang yang mengaku Islam itu seharusnya tidak hanya bersyahadat sekali saja ketika masuk Islam, dan selanjutnya banyak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat. Karena tidak hanya wudhu saja yang batal, tetapi syahadat juga bisa batal. Apalagi ketika seseorang tersebut hanya tahu tentang membaca syahadat saja dan tidak pernah ada pemahaman untuk mendalaminya. Jadi bisa dikatakan bersyahadat adalah awal sahnya segala amal dan ibadah yang kita lakukan. Syahadat merupakan kesaksian di dalam bertauhid kepada Allah SWT. Ini sesungguhnya memang tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi benar-benar menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah menyaksikan Allah SWT. Tapi untuk menyaksikan secara langsung itu mustahil. Maka kita bisa menyiasati secara pribadi, yakni dari sudut pandang secara hakikat. Seperti contoh adalah dengan bersyahadat atau menyaksikan terhadap sisi batiniah kita sendiri. Dengan meyakini sisi batin yang ada pada diri kita sendiri, insya Allah itu akan menjadi media untuk bisa terhubung dengan Sang Maha Batin. Tetapi perlu kita ketahui di sini bahwa batin manusia itu banyak sekali. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Batin artinya adalah Maha Gaib. Al-Batin artinya Allah Maha Gaib. Para sahabat semua, di dalam surat Sad ayat 72 dijelaskan, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Mengapa Allah memberikan ruh dengan cara ditiupkan? Bukankah sesuatu yang ditiup itu adalah udara, dan yang ada pada diri manusia itu adalah nafas? Di dalam surat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ruh, dan ruh tersebutlah yang sudah bersyahadat atau bersaksi ketika kita masih berada di alam rahim sang ibu. Para sahabat semua, jadi sebenarnya saat itu, sebelum kita ada, ketika kita masih berbadan ruh yang bersyahadat dan bersaksi kepada Allah SWT, maka saat itu kita berada di alam ruh dengan menggunakan bahasa ruh, dan kondisinya masih satu keadaan dengan wujud yang masih menempel, dengan wujud antara ruh dan ruhullah. Saat itu belum menggunakan tubuh, hanya ruh saja yang menyaksikan. Lalu apakah sebenarnya yang menyaksikan dan disaksikan tersebut? Karena sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW secara langsung. Mari kita lihat di dalam syahadat. Para sahabat semua, ketika ini diibaratkan pada sebuah keris, maka asyhadu an la ilaha illallah itu adalah sisi batin atau bilah kerisnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah sisi lahir atau warangka keris. Atau sisi batin itu terletak pada zat, dan sisi lahir terletak pada sifat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah sisi batin yang ada pada zat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah sisi yang ada pada sifat Muhammad. Rasul itu adalah utusan, sedangkan hakikat utusan di dalam tubuh kita ini adalah urip atau hidup yang menghidupi tubuh kita sekarang ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keutuhan diri pribadi manusia ada dua aspek, yakni lahiriah dan batiniah. Hidup kita ini adalah sisi batin yang menghidupi tubuh yang bersifat lahiriah. Dan di sisi batin yang paling luar yang bisa kita rasakan adalah nafas. Setiap orang bisa merasakan keluar masuk nafas pada hidungnya. Nafas itu sendiri adalah sebuah utusan Allah untuk diri kita, untuk menghidupi jasad ini, karena di dalam nafas tersebut terdapat eksistensi ruh. Itu adalah salah satunya. Allah berfirman di dalam surat Sad ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Dengan datangnya nafas, maka hiduplah kita, dan dengan pulangnya nafas, matilah kita. Dan hanyalah bangkai yang tertinggal di dunia saat itu. Maka keluar masuk nafas kita ini bisa dikatakan adalah salah satu saksi bahwa saat itu kita masih hidup. Itu yang menyaksikan hidup kita. Nafas adalah sifat hidup Allah atau hayu. Jika saksi tersebut hilang atau nafas putus, maka putus pula lah hidup kita. Nafas adalah salah satu perkara yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Jadi nafas kita inilah salah satunya sisi batin yang menjadi saksi bahwa kita masih hidup. Ya, nafas kita ini yang menyaksikan. Nafas inilah yang terutus bahwa kita masih diberikan hidup oleh Allah SWT. Di dalam nafas ada eksistensi ruh. Ruh juga akan mengalami perpecahan seiring dengan perkembangan tubuh, menjadi sukma, nyawa, jiwa, serta sisi batiniah manusia yang lainnya. Nafas adalah dimensi terkecil yang bisa kita pahami dan kita rasakan. Para sahabat semua, ketika nafas kita ini masih keluar masuk menghidupi tubuh ini, maka saat itulah seharusnya kita masih bisa menyaksikan hidup kita saat ini. Tanpa nafas, manusia tidak akan bisa hidup. Detak jantung makhluk hidup pasti akan berhenti tanpa nafas. Sadarilah bahwa hidup, atau dalam bahasa Jawa itu urip, itu adalah salah satu sifat maknawiyah Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu berasal dari sifat salbiyah, dan sifat salbiyah itu berasal dari satu, yaitu nafsiyah. Dan di dalam merenungi kedalaman nafas, sehingga kita bisa mampu sampai merasakan kesaksian tersebut, bersaksi akan hidup dan yang maha hidup. Dan di dalam merenungi kedalaman nafas, sehingga sampai merasakan kesaksian tersebut, bersaksi atas hidup dan yang maha hidup, maka di dalam bersyahadat tersebut kita akan menemukan syahadat-syahadat baru. Kita akan menemukan sisi yang lebih dalam di kedalaman batin kita yang belum pernah terungkap, sehingga kita akan mampu memahami Sang Maha Batin itu sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.